Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga Tuhan selalu bersama kita semuanya. Amin. Yesus. Saudara-saudara sekalian yang ada di rantau di Ranting, Taiwan. Pertama-tama saya atas nama Ketua Umum dan Perguruan KSP Sakti mengucapkan selamat atas dilantiknya saudara menjadi warga maupun pendekar KSP Sakti angkatan 128 dan 114. Semoga setelah saudara-saudara dilantik menjadi seorang warga maupun pendekar KSP Sakti ini, saudara akan lebih mantap dan mencintai terhadap perguruan KSP Sakti yang sama-sama kita cintai ini. Amin. Tadi Ketua Umum telah mengambil sumpah kepada adik-adik sekalian. Sumpah yang saudara ucapkan tadi itu mengandung makna dan tujuan dan harus saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga ketika saudara bersumpah berarti saudara berjanji kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka saya berharap kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya yang ada di rantau ini, di rantau Taiwan ini, tolong pegang sumpah yang telah saudara ucapkan tadi. Jangan sekali-kali saudara melanggar sumpah yang sudah saudara ucapkan tadi. Ketika saudara melanggar sumpah yang saudara ucapkan, maka akan mempertanggungjawabkan sumpah yang saudara ucapkan itu tadi kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hukuman apa terhadap orang yang melanggar sumpah? Itu hanya Allah lah yang tahu. Untuk itu tolong pegang teguh sumpah yang sudah saudara ucapkan tadi. Apalagi ketika saudara mengambil sumpah tadi diucapkan dan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum. Perguruan memberikan amanah kepada saudara, para warga maupun pendekar KSP Sakti, khususnya yang ada di rantau Taiwan, untuk bersatu padu, jalin rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang utuh untuk kemajuan KSP Sakti di wilayah rantau saudara berada yaitu di Taiwan. Perguruan berharap selain saudara-saudara kita yang mengikuti IKSP Sakti ini, mayoritas anggota IKS yang ada atau yang ada di rantau dari Indonesia, saudara harus berusaha bagaimana caranya supaya ada masyarakat dari Taiwan atau dari luar negeri yang lain bisa bergabung menjadi keluarga besar IKSP Sakti. Ini target yang harus saudara lakukan. Yang kedua, setelah saudara nanti pulang ke negara Indonesia, di wilayah saudara masing-masing, saudara mempunyai tanggung jawab juga untuk mengembangkan IKSP Sakti ini di mana saudara berada. Falsafah kita mengatakan, di mana kaki berpijak, maka di situ akan berkibar panji-panji perguruan KSP Sakti. Tepuk tangan. Jadi falsafah ini mengandung maksud dan makna. Dimanapun para warga maupun pendekar KSP Sakti itu berada, maka disitulah harus berkibar panji-panji perguruan KSP Sakti. Dan yang kedua, yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, setelah saudara menjadi warga maupun pendekar KSP Sakti, saudara harus benar-benar mencintai
terhadap IKSP Kerasakti, lahir dan batin saudara. Dan tanamkan di dalam diri saudara, tanamkan di dalam diri dan hati saudara. Tidak ada perguruan yang terbaik di dunia ini bagi diri saya kecuali IKSP Kerasakti. Jadi tidak ada perguruan yang terbaik di dunia ini bagi diri kita kecuali IKSP Kerasakti. Kalau ini nanti sudah tertanam di dalam diri saudara, tidak akan mungkin saudara berpindah dan berpaling ke organisasi lain. Karena di dalam diri saudara sudah punya keyakinan di dunia ini tidak ada yang terbaik perguruan yang bagi diri saya kecuali IKSP Kerasakti. Ini harus kamu tanamkan. Yang selanjutnya, karena saudara sudah disahkan menjadi warga dan pendekar, secara otomatis saudara sudah menjadi bagian dari kami, menjadi keluarga besar IKSP Kerasakti yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu semuanya saudara kami. Dan kami menunggu kehadiran saudara ketika saudara sudah pulang ke Indonesia untuk datang ke rumah kamu, yaitu Padepokan IKSP Kerasakti yang ada di Saruban. Itu adalah rumah kamu yang kedua. Sehingga kamu harus punya cita-cita. Kamu harus punya cita-cita. Ketika kamu nanti pulang, saya harus tahu rumah saya yang ada di Mati. Itu harus. Yang kedua, kamu harus tahu di mana letak makom guru besar saya. Kamu harus tahu. Yang ketiga, kalau ada waktu, ruang, sekalian silakan mampir ke kediaman Ketua Umum. Ini yang harus dilakukan oleh seorang murid. Seorang murid harus mengetahui siapa gurunya. Seorang murid harus tahu di mana rumahnya. Seorang murid harus tahu di mana pimpinannya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh para warga maupun pendekar IKSP Kerasakti. Yang selanjutnya lagi, pesan saya, supaya saudara berhasil di dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran IKSP Kerasakti yang harus saudara lakukan. Yang pertama, saudara harus yakin bahwa saudara ini memiliki ilmu IKSP Kerasakti. Ini harus yakin. Syarat utamanya saudara harus yakin. Yang kedua, tetap saudara yakin bahwa kamu ini memiliki ilmu IKS. Kamu harus amalkan dengan cara puasa, tirakat, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Cara untuk menirakati ilmu IKS sama seperti kita puasa di bulan suci Ramadan. Menjelang fajar siddiq, jam 3 pagi kita makan sahur, sore matahari terbenam, kita buka puasa. Dan pada saat saudara menjalankan kewajiban saudara, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, lakukan untuk membaca sarsilah dan mengamalkan doa-doa IKS. Caranya seperti itu. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan, tirakatnya bagaimana menyesuaikan, caranya bagaimana menyesuaikan, yang penting niat kita hanya satu, semata-mata meminta dan memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh para warga maupun pendekar, setelah saudara yakin memiliki ilmu IKS, dua, setelah saudara amalkan dan hafalkan doa-doa itu, yang ketiga, saudara harus praktekkan, tunjukkan bahwa kamu itu mampu. Karena tidak ada artinya ketika saudara sudah yakin memiliki ilmu, sudah saudara amalkan, tapi saudara tidak praktekkan, saudara tidak akan tahu bahwa kamu itu memiliki ilmu IKS yang begitu luar biasa hebatnya. Ibarat saudara mempunyai pisau, setiap hari pisau itu sudah kamu asah dengan baik. Begitu tajamnya pisau orang mengatakan. Tapi kalau kamu tidak coba untuk menebas dahan, kamu tidak akan tahu bahwa itu begitu tajamnya. Sama, ibaratnya kita memiliki ilmu, tanpa kita praktekkan, kita akan tahu bagaimana ilmu yang kita miliki. Jadi, sekilas itu yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik dan saudara saya yang ada di Grand Tono di Taiwan.
Sukses untuk semuanya, menjadi seorang warga maupun pendekar KSP Kerasakti. Semoga semuanya amanah untuk menjalankan kewajiban saudara-saudara semuanya selaku warga maupun pendekar KSP Kerasakti untuk mengembangkan KSP Kerasakti dimanapun saudara berada. Jadi kita juga punya salah satu falsafah yang sangat luar biasa. Keempat penjuru kita mencari saudara, tapi pantang tunduk kepala apabila lawan ada di hadapan kita. Jadi keempat penjuru, ke utara, selatan, barat, dan timur, ke Taiwan, saudara berada di sana itu untuk mencari saudara. Tapi ketika di situ saudara ketemu musuh karena saudara selaku seorang pendekar, pantang untuk tunduk kepala. Tapi kita tetap punya pedoman bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita mau menyelesaikan dengan jiwa yang besar. Selesaikan dulu dengan cara musyawarah, selesaikan dulu dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, kami serahkan kepada saudara masing-masing karena saudara adalah seorang pendekar KSP Kerasakti. Jalin rasa persatuan dan kesatuan yang utuh di antara kita. Sekarang saudara berada di Taiwan, ketemu dengan saudara dari berbagai macam penjuru wilayah di Indonesia. Ketika nanti saudara sudah balik ke Indonesia, tolong masing-masing harus punya kontaknya, nomor HP-nya, sehingga komunikasi itu terus tetap berjalan, bahwa itu adalah saudara kamu. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang baru saja melaksanakan tasakuran pemisahan angkatan 128 dan 114. Semoga sukses untuk kita sekalian. Sukses di KSP Kerasakti. Jinsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat berlatih. Sukses saudara-saudara saya yang ada di Taiwan. Amin. Semakin jaya dan berkembang. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya.